Hai semua, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru. Dan mari kita mulai dengan market review kita untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 21 April 2021. Dan kami akan memulainya dengan mengucapkan lebih dahulu selamat Hari Kartini. Semoga para wanita Indonesia lebih banyak lagi yang menjadi penerang dan wanita perkasa di dalam dunia pasar modal kita. Dan langsung saja kita lihat bagaimana penutupan dari IHSG hari ini. Tadi pagi pada market outlook kami memberikan yang berbeda, yaitu 54% merah. Artinya sangat dalam, dan ternyata terjadi di mana IHSG hari ini sejak pembukaan sampai penutupan tidak pernah sekalipun berada di dalam zona hijau. Dan kalau kita lihat sendiri hari ini IHSG dibuka langsung di zona merah di 6010,268. Sempat naik ke titik tertingginya di pembukaan di 6025,500. Lalu turun ke titik terendahnya di 5989,984. Dan akhirnya ditutup di 5993,242 atau melemah 45,080 poin atau 0,75%. Total transaksi yang terjadi cukup kecil, bahkan sangat kecil, hanya 7,593 triliun. Tercatat 190 saham menguat dan 290 saham melemah. Market capital IHSG turun ke 7.118,947 triliun. Ini adalah penurunan ketiga atau 3 hari berturut-turut bagi IHSG. Tanggal 19 mengalami penurunan 0,55%, kemudian kemarin tanggal 20 0,23%, dan hari ini yang terbanyak 0,75%. Investor asing sendiri kalau kita lihat hari ini melakukan net foreign sale sebesar 512,04 miliar rupiah. Indeks LQ45 mengalami penurunan lebih dalam dari IHSG, yaitu mengalami penurunan 1,08% atau 9,772 poin ke 892,789. Dan kurs rupiah hari ini diperdagangkan di 14.532 atau melemah 96 poin atau 0,67% terhadap US dollar. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia kembali mengalami kenaikan 5,2 poin atau 0,29% ke 1783,25 atau kalau dirupiahkan adalah 833.161. Dan kalau kita lihat daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah UNTR atau United Tractors yang mengalami kenaikan 475 poin atau 2,16% ke 22.475, sedangkan net foreign buy bagi United Tractor adalah 37,2 miliar. United Tractor juga adalah salah satu saham yang kami rekomendasikan kemarin. Kemudian MNCN di tempat kedua atau Media Nusantara Citra mengalami kenaikan 45 poin atau 4,74% ke Rp995, dan investor asing melakukan net foreign buy sebesar 25,1 miliar. Di posisi berikutnya ada Indofood Sukses Makmur, net foreign buy 20,4 miliar. Sahamnya naik 25 poin atau 0,37% ke 6.775. Lalu ada Tower Bersama Infrastructure, net foreign buy 14 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 3,73% ke 2.580. Yang berikutnya ada BTPS atau Bank BTPN Syariah, net foreign buy 7,6 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 0,93% ke 3.210. Lalu kalau kita berpindah ke saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka juaranya adalah TAPG atau Triputra Agro Persada, net foreign sale 203,7 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 715.
Di posisi kedua ada Astra International Tbk atau ASII, net foreign sale 81,1 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 1,42% ke 5.225. Di posisi ketiga ada Bank Sentral Asia, net foreign sale 80,2 miliar, sahamnya turun 350 poin atau 1,12% ke 30.825. Di posisi keempat ada Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign sale 76,4 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 1,21% ke 6.125. Dan di tempat terakhir ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, net foreign sale 46,5 miliar, sahamnya turun 80 poin atau 1,86% ke 4.230. Dan kalau kita lihat market regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang ditutup melemah 591,830 poin atau 2,03% ke 28.508,551. Sementara Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 513,811 poin atau 1,76% ke 28.621,920. Shanghai Composite Index melemah tipis 0,01 poin atau 0% ke 3.472,930. Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan 1,12% atau 35,8 poin ke 3.156,370. Dan kalau kita melihat bagaimana market Eropa yang baru saja dibuka, kita melihat bahwa FTSE 100 Index London hari ini rebound memantul 0,62% atau 42,29 poin ke 6.902,160. Sementara GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,28% atau 41,7 poin ke 15.171,210. Posisi Dow Jones Index Future kalau kita lihat saat ini berada di dalam zona hijau, mengalami penguatan 27 poin atau 0,08% ke 33.730. Sementara di XY atau dolar indeks mengalami penguatan tipis 0,09% atau 0,079 ke 91,32. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Setelah 3 hari berturut-turut mengalami penurunan baik market Amerika maupun market Indonesia, kami berpikir IHSG seharusnya besok akan mengalami rebound atau pantulan sebesar 51%. Dengan tentu saja kami mengharapkan saham-saham lokomotif indeks atau penggerak indeks bisa mengangkat IHSG ke zona hijau kembali. Jadi kalau kita bilang lokomotif indeks, pastilah saham-saham big banks yang akan kita perhatikan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.